Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Elistina Komaria, NIM 1903111000085 dari kelas C, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo, Madura. Saya di sini untuk memenuhi tugas praktikum bioekologi organisme pengganggu tanaman atau BOPT acara 2 tentang tipe mulut insekta. Dan yang saya jelaskan di sini yaitu tipe mulut pada kupu-kupu. Sebelum lanjut ke pembahasan tentang tipe mulut pada kupu-kupu, di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum ini. Untuk alatnya, yang pertama ada cutter, yang kedua ada pinset, dan yang ketiga ada cawan petri. Namun di sini saya menggunakan tutup toples. Dan untuk bahannya sendiri yang digunakan adalah spesimen kupu-kupu. Itulah alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktikum ini. Dan untuk selanjutnya kita lanjut ke pembahasan tentang tipe mulut pada kupu-kupu. Tipe mulut pada kupu-kupu adalah mengait dan menghisap. Kupu-kupu menggunakan tipe mulut mengait agar mulutnya bisa menempel di kelopak bunga. Setelah menempel, maka kupu-kupu akan menggunakan tipe mulut menghisapnya untuk menghisap nektar dari bunga. Bagian mulut pada kupu-kupu terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama labrum, yang kedua labial palpus, merupakan bagian yang sangat sensitif yang berfungsi sebagai alat peraba, dan yang ketiga proboscis atau mandipula, yang merupakan rahang bawah kupu-kupu yang asalnya sebagai penggigit dan juga berfungsi sebagai alat penghisap. Apabila tidak sedang digunakan, proboscis ini digulung dan dapat dijulurkan kembali jika sedang tidak digunakan. Sebagai penunjang perannya menyerbuki tanaman, alat mulut pada kupu-kupu adalah mandibelnya berubah bentuk menyerupai sedotan panjang atau proboscis, yang dapat dijulurkan untuk menghisap cairan nektar bunga dan membantu terjadinya proses penyerbukan. Di mana ada 4 jenis otot yang berperan pada alat mulut kupu-kupu, yaitu yang pertama otot penggulung atau retraktor, yang kedua otot elevator dorsal, yang ketiga otot elevator proboscis, dan yang keempat otot miring yang terdapat di sepanjang saluran proboscis. Dari praktikum yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan di mana bagian mulut pada kupu-kupu terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama labrum, yang kedua labial palpus, dan yang ketiga proboscis atau mandipula. Tipe mulut pada serangga dibedakan atas 5 tipe mulut, yaitu yang pertama tipe mulut penggigit pengunyah, contohnya pada belalang. Yang kedua, tipe mulut penusuk penghisap, contohnya pada kepik. Yang ketiga, tipe mulut pencilat, contohnya pada lalat. Yang keempat, tipe mulut penggigit penghisap, contohnya pada kumbang badak. Dan yang kelima, tipe mulut pengait penghisap, contohnya pada kupu-kupu. Itulah yang bisa saya jelaskan tentang tipe mulut pada kupu-kupu. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.